Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nang Wibianto dari kelas 10 SM2 dan saya akan menceritakan tentang bab 2 tentang Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. Etos kerja merupakan salah satu sikap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang didapatkannya dari bekerja hasilnya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Hal yang sangat ditekankan adalah semangat tinggi untuk bekerja dan beramal yang baik. Islam memerintahkan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi agar umat Islam tidak dicap sebagai umat yang pemalas, bodoh, dan tidak produktif. Saat ini dunia sedang berkompetisi dalam memenangkan persaingan di pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja atau etos kerja yang tinggi dan berkorelasi dengan produktivitas yang unggul. Penjelasan ayat dari surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan, katakanlah kepada mereka yang bertaubat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atau atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni ketika meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Terus lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan dari orang lain. Imam Bukhari mengatakan Siti Aisyah pernah berkata bahwa apabila kamu merasa kagum dengan kebaikan amal seorang muslim, maka ucapkanlah firman-Nya, bekerjalah, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dalam hadis dijelaskan bahwa meminta bukanlah kebiasaan yang baik bagi umat Islam, dan Islam mengajarkan umatnya untuk mandiri dan bekerja keras lebih baik daripada bergantung kepada orang lain. Bahkan Nabi Daud alaihissalam juga makan dari hasil kerjanya sendiri dan hasil keringatnya sendiri. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak malas, mau berusaha, menghargai pekerjaan, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh diri kita. Isi dan kandungan ayat Quran surat At-Taubah ini perintah untuk bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat di jalan Allah atau jalan yang lurus. Perintah
ini agar melakukan amal soleh, dan penegasan bahwa amalan yang mereka lakukan akan dilihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta orang-orang mukmin. Penegasan bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amalan yang diperoleh akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah kepada manusia agar melakukan semua hal secara maksimal dan unggul sehingga memiliki karakter yang positif dan berbeda dengan umat lain. Terus penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang memberi contoh atau yang mencontohkan. Perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 ini: 1. Senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menghindari dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Tumbuhkan motivasi untuk berbuat baik, bekerja, berkarya, karena semua perbuatan dan karya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh orang lain. Isi dan kandungan hadis tersebut adalah: 1. Penegasan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan serta hadis-hadis Rasulnya. Dalam ajaran Islam, etos kerja yang dilakukan seorang muslim memiliki prinsip-prinsip. Kesatu, bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah, yaitu seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pada pencapaian hasil kerja baik di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Dan yang keempat, disiplin. Disiplin akan lebih memudahkan pencapaian keberhasilan. Kelima, pantang menyerah dalam bekerja. Pasti ada kesulitan, tetapi kita harus bersemangat atau berusaha dan tidak mudah menyerah. Adapun manfaat membiasakan etos kerja. Manfaat memiliki etos kerja yaitu antara lain: 1. Membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi pribadi yang mandiri. Dan yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, mempermudah meraih cita-cita. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjadi pribadi yang sukses di dunia dan akhirat. Sebagai pelajar, etos kerja bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah, yaitu dengan rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mencontek, menghormati guru, membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.